صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Kembali kita berjumpa di majelis pembahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Dan kita akan lanjut pada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syakur, Asy-Syakir. Secara makna Syakur dan Asy-Syakir memiliki substansi makna yang sama, yaitu yang berterima kasih, yang mengapresiasi, yang membalas siapa saja yang berbuat baik. Hanya saja makna Asy-Syakur lebih dalam dibanding Asy-Syakir secara susunan ilmu balaghah. قال المؤلف حفظه الله: وقد ورد اسم الشكور في 4 مواضع من القرآن. Nama Allah Asy-Syakur disebutkan di dalam Al-Quran pada 4 ayat. Qala Allah Ta'ala, yang pertama firman Allah, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Semua itu, kata Allah, berupa surga yang ia berikan kepada orang-orang yang beriman. Hal ini liyuwaffiyahum, untuk menyempurnakan pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, lebih dari sekadar balasan apa yang telah mereka lakukan, Allah berikan untuk mereka bonus tambahan dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dialah Ghafur, yang Maha Pengampun, Syakur, yang lagi selalu membalas hamba-hambanya. Syakur, yang membalas kebaikan, yang berterima kasih. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Dan penduduk surga mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Inna Rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Dialah Rabb kami yang Maha Pengampun, lagi yang Maha membalas hamba-hambanya dengan kebaikan, yang berterima kasih atas kebaikan hamba-hambanya. وقال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. Siapa saja yang melakukan kebaikan, maka akan kami tambahkan untuknya berupa kebaikan yang berlipat ganda. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi yang membalas kebaikan hamba-hambanya dan berterima kasih atas amalan. Waqala ta'ala, begitu juga Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yaitu bersedekah, membayar zakat,
atau berinfak yang lainnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuk kalian dari apa yang telah kalian lakukan. Sesungguhnya kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan dialah Allah yang maha berterima kasih, membalas kebaikan hamba-hambanya, dan Halim, yang maha bijak, yang maha lembut. Qala ta'ala, وورد الشاكر في موضعين. Adapun nama Allah Asy-Syakir ini disebutkan pada dua ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Siapa saja yang melakukan ketaatan berupa kebaikan, maka ketahuilah Allah itu maha berterima kasih, maha membalas kebaikan hambanya, dan maha mengetahui. Waqala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alim. Allah itu tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berterima kasih, yang menerima syukur hamba-hambanya, dan maha mengetahui. وجميع هذه المواضع الستة التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله عز وجل بإثابة المطيعين. Dari setiap keterangan ayat-ayat ini, semuanya menunjukkan bahwasanya kedua nama ini adalah untuk menjelaskan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan membalas perbuatan orang-orang yang taat kepadanya semasa di dunia. Wa tawfiyatil ujur, begitu juga menyempurnakan balasan. Wa ziyadah minal fadl, dan Allah akan memberikan tambahan dari karunia-Nya. Wal mudha'afati lits thawab, begitu juga melipat gandakan pahala. Wa hadza mimma yubayyinu lana ma'na hadaini al-ismain. Dari setiap apa yang Allah sebutkan pada redaksi penyebutan nama-nama tersebut, menjelaskan kepada kita substansi dari kedua makna dari nama ini. Wa anna asy-syakur asy-syakir, dan bahwasanya substansi dari makna syakur dan juga syakir, huwa alladhi la yadhi'u 'indahu 'amalu 'amil bal yudha'afu al-ajru bila husban. أو بل يضاعف الأجر بلا حسبان الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل والنوال الواسع. Makna asy-syakur dan asy-syakir dari nama Allah, substansi maknanya adalah dialah yang tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan yang pernah dilakukan oleh seorang. Sebaliknya, ia akan melipat gandakan amalan tersebut tanpa limit. Dialah yang menerima amalan yang sedikit namun membalasnya dengan pahala yang banyak serta pemberian yang melimpah dan juga karunia yang luas. Alladzi yudha'ifu lil mukhlishina a'malahum bighairi hisab. Dialah yang melipat gandakan bagi orang-orang yang ikhlas amalan-amalan mereka tanpa batasan. Wa yashkuru asy-syakirin wa yadhkuru adh-dhakirin. Dialah yang berterima kasih kepada orang-orang yang bersyukur, dan dialah yang mengingat orang-orang yang berzikir kepadanya.
ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah sekadar satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya sekadar satu hasta. Dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekatinya dengan satu depa. ومن جاءه بالحسنة زاد له فيها حسنا وآتاه من لدنه أجرا عظيما. Dan siapa saja yang datang kepada Allah membawa satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, melipat gandakan kebaikan pula, dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang besar. قال ابن القيم رحمه الله في بسط القول في معنى هذا الاسم وذكر معانيه العظيمة ودلائه الجليلة. Disebutkan Ibn Al-Qayyim dalam penjabaran tentang makna dari nama ini. Kata beliau, wa amma syukrul Rabbi Ta'ala falahu sya'nun akhar. Adapun bentuk kesyukuran Allah terhadap amalan hamba-hambanya, maka ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Tidak seperti bentuk syukur seorang hamba. Fahuwa awla bisifati syukur min kulli syakur. Dialah Allah yang paling layak untuk dikatakan yang bersyukur dari setiap orang yang berusaha untuk melakukan syukur ini. Bal huwa syakuru ala al-haqiqati fa innahu yu'ti al-'abda wa yuwaffiquhu lima yashkuruhu alaih. Karena Allah dialah sebenar-benarnya asy-syakur, yang berterima kasih, karena dialah yang memberi seorang hamba, membimbingnya di atas hidayah dan taufik, atas apa yang hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dialah Allah yang memberikan taufik kepada hambanya sehingga hamba ini melakukan ibadah, kemudian Allah balas ibadah tersebut. Perhatikan, di awal Allah yang memulainya, yaitu memberikan taufik kepada hamba tadi, kemudian di akhir Allah yang berterima kasih dan membalas amalan hamba tadi, yang hamba itu bisa beramal karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat dari asy-syukur. Wa yashkurul qalila minal 'amali wal 'ata' fala yastaqilluhu an yashkurah. Allah menerima walaupun amalan itu kecil, walaupun pemberian itu sedikit. Allah tidak menganggap itu semuanya remeh. Allah tidak menganggap itu sia-sia. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan bersyukur dan berterima kasih bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Wa yashkurul hasanata bi'ashri amthaliha ila adha'afin mudha'afah. Allah akan bersyukur atas kebaikan yang dilakukan seorang hamba dengan membalas satu kebaikan menjadi 10 kebaikan semisalnya, bahkan dilipat gandakan menjadi berkali-kali lipat. ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملأ الأعلى. Allah akan berterima kasih kepada hambanya yang berzikir kepadanya, dan Allah akan balas hamba tersebut dengan memuji-muji hamba ini kepada siapa saja dari kalangan malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. ويلقي له الشكر بين عباده ويشكر بفعله وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. Allah Subhanahu wa taala
Dialah yang memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bersyukur. Kemudian Allah berterima kasih dan mensyukuri perbuatan hamba tersebut. فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه. Jika seorang hamba meninggalkan sesuatu karena larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berterima kasih atas apa yang dilakukan hamba tersebut, atas apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Artinya, ketika seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan bersyukur dan berterima kasih kepada hamba tersebut, dan Allah akan berikan yang lebih baik dari apa yang ditinggalkan oleh hamba tersebut karena Allah. Wa idza badallahu syai'an raddahu alaihi adha'afan mudha'afah. Jika seorang hamba ini memberikan sesuatu untuk Allah, bersedekah, maka Allah akan balas hamba tersebut dengan balasan yang berkali-kali lipat. Wa huwa alladhi waffaqahu lit-tarki wal badal. Dialah Allah yang memberikan taufik kepada seorang hamba untuk meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Wa syakarahu ala hadha wa dhak. Dan Allah akan membalas hamba tersebut dikarenakan dia meninggalkan karena Allah atau memberi karena Allah. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاظهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتح عليهم. Perhatikan ketika para sahabat dari kalangan muhajirin, mereka meninggalkan rumah, harta karena Allah untuk berhijrah. Mereka datang ke Madinah semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Maka Allah pun menggantikan semua yang mereka tinggalkan karena Allah tersebut dengan menjadikan mereka menguasai dunia, menaklukkan negeri-negeri kafir, sehingga kita ketahui Romawi dan Persia dahulu tunduk di bawah Islam. ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. Begitu juga ketika Nabi Yusuf bersabar atas segala ujian dan walaupun harus mendekam di dalam penjara, Allah Subhanahu wa taala gantikan hal tersebut untuk Nabi Yusuf dengan menjadikan ia seorang menteri yang memiliki kebijakan melakukan apapun di pemerintahannya. Walamma badala syuhada abda'ahum lahu hatta mazzaqatha a'da'uhu syakara lahum dhalik بأن أعاضه منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث. Ketika para syuhada, orang-orang yang gugur di medan jihad, mereka mengorbankan jiwa raga mereka hingga tercabik-cabik oleh musuh. Allah berterima kasih kepada mereka dengan menggantikan jasad yang fana ini dengan Allah titipkan ruh-ruh mereka bersama burung-burung hijau yang ada di surga. Ruh-ruh mereka bersama burung-burung ini makan dari buah-buahan yang ada di surga dan juga mampir minum di sungai-sungai surga sampai hari kiamat kelak. Fayurudduha alaihim akmal takunu ajmalahu abhah. Ketika datang hari kiamat, Allah akan kembalikan ruh-ruh ini kepada jasad mereka dalam kondisi yang terbaik, yang paling sempurna, yang paling indah. Walamma badala rusuluhu a'radahum fihi li'a'daihim fanalu minhum wasabbuhum.
أعاظهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصوهم فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. Ketika para nabi dan rasul mereka berjuang di jalan Allah, berdakwah hingga dihina, dicela oleh orang-orang kafir, namun mereka bersabar, Allah pun gantikan mereka dengan pujian yang terbaik, yaitu pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah bersalawat kepada mereka, begitu juga malaikat-malaikatnya, dan Allah jadikan sebaik-baik pujian untuk mereka di langit dan di tengah-tengah makhluknya. Allah pun jadikan mereka orang-orang yang senantiasa selalu ikhlas mengingat hari akhir. Wa min syukri subhanah, di antara bentuk syukur dan terima kasih balasan dari Allah, annahu yujazi aduwahu bima yaf'aluhu minal khairi wal ma'ruf fid dunya. Di antara bentuk Allah itu memiliki sifat berterima kasih dan bersyukur adalah orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Ketika mereka melakukan kebaikan di dunia ini, Allah pun akan memberikan kebaikan tersebut bagi mereka di dunia. Artinya siapa yang melakukan kebaikan di dunia ini, dia akan dapatkan balasannya walaupun itu hanya di dunia saja. Ini sebagai bentuk syukur dan balasan dari Allah. Wa yukhaffif anhum yawmal qiyamati fala yadhi' alaihi ma ya'malu min al-ihsan wa huwa min abghadhi khalqihi ilaih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ringankan bagi musuhnya sekalipun di hari kiamat kelak, kalau memang musuhnya tersebut melakukan kebaikan, maka tidak ada satupun yang hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Walaupun hamba tersebut adalah musuh yang paling Allah benci dari makhluknya. Wa min syukrihi annahu ghafara lil mar'ati al-baghi bi saqiha kalban qad jahadahu al-'atash hatta akalla ath-thara wa ghafara li akhar minati bi tanhiyatihi ghusna syaukin min tariq muslim. Di antara bentuk syukur dan balasan Allah, Allah ampuni seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel dikarenakan wanita ini memberi minum anjing yang kehausan sampai-sampai menjilatin tanah. Begitu juga Allah mengampuni seorang laki-laki yang menghindarkan ranting pohon yang akan mengganggu jalan kaum muslimin. Fahuwa subhanahu yashkurul abda ala ihsanihi li nafsih. Allah itu akan membalas seorang hamba walaupun kebaikannya itu untuk diri hamba itu sendiri. Wal makhluk innama yashkur man ahsana ilaih. Adapun makhluk hanya akan berterima kasih siapa saja yang berbuat baik kepada orang tersebut. Wa ablaghu min dzalika annahu subhanahu walladzi a'ta al-'abda ma yuhsinu bihi ila nafsihi. Lebih dari itu, dialah Allah yang memberikan taufik kepada seorang hamba agar hamba ini memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها. Dan Allah itu membalas kebaikan seorang hamba dengan berlipat-lipat ganda melebihi apa yang dilakukan oleh hamba tersebut berkali-kali lipat. فهو المحسن بالعطاء فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر. Dialah Allah yang teramat baik kepada hambanya dengan memberikan taufik kepada hamba, kemudian berterima kasih kepada hamba yang melakukan kebaikan atas taufik tersebut. Faman ahaqqu bismi syakur minhu subhanahu. Maka siapakah yang lebih layak untuk mendapatkan nama syakur, yang berterima kasih dan membalas kebaikan selain Allah Subhanahu wa taala.
وتأمل قوله سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. Cermati dan perhatikan firman Allah. Allah itu tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan dialah Allah yang maha berterima kasih lagi maha mengetahui. كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جرم كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. Perhatikan di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kalau kalian itu tidak melakukan kesalahan, Allah mustahil akan menghukum kalian. Sebagaimana Allah juga mengabarkan ia tidak akan pernah menyia-nyiakan apapun kebaikan yang kalian lakukan. Fasyakur, maka yang dikatakan syakur itu, yang berterima kasih, dialah yang tidak menyia-nyiakan kebaikan orang yang melakukan perbuatan baik dan tidak akan mengadab kecuali orang yang melakukan kejelekan. ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر. Di antara bentuk syukur dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan mengeluarkan dari neraka siapa saja dari kalangan hambanya yang masih memiliki kebaikan di dalam hatinya walaupun hanya seberat semut hitam. ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. Di antara bentuk syukur Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sangat berterima kasih dan membalas kebaikan hamba-hambanya yang mereka mendeklarasikan keimanan kepada Allah dan mengajak manusia kepada kebaikan. Allah akan puji mereka dan meninggikan penyebutan kebaikan bagi mereka di hadapan malaikat-malaikat yang mulia dan hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana Allah berterima kasih membalas salah seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun yang mempertahankan keimanannya dan mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Begitu juga Allah berterima kasih kepada seorang yang Allah sebutkan dalam surat Yasin. Waja'a rajulun min aqsal madinati Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Nah, orang ini ia datang untuk mengajak kaumnya beriman kepada 3 rasul yang diutus kepada penduduk Antakya. Intinya, ketika orang ini ia mendeklarasikan dakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah, maka Allah pun berterima kasih atas sikap orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan yang terbaik di sisi malaikat-malaikatnya dan juga orang-orang yang beriman. Maka tidak akan ada yang binasa kecuali benar-benar orang yang paling merugi ketika dia mengetahui Allah itu adalah yang maha berterima kasih dan maha pengampun, karena dialah yang mengampuni kesalahan yang besar dan dia berterima kasih akan membalas walaupun kebaikan yang kecil. ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصى بصفة الشكر.
Ketika kita mengetahui bahwasanya dialah Allah yang memiliki nama Asy-Syakur, yang berterima kasih secara mutlak, maka ketahuilah hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang juga pandai berterima kasih, hamba yang pandai bersyukur. Sebagaimana pula makhluk yang paling dibenci oleh Allah adalah hamba yang meninggalkan nilai-nilai dari nama Allah Asy-Syakur dan dia menjadi seorang yang tidak pandai berterima kasih. Dan begitulah cara kita beriman kepada nama-nama Allah. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba-hamba yang mereka berusaha mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Dan manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah manusia yang justru bertentangan dengan konsekuensi dari nama-nama Allah. Sehingga Allah membenci orang kafir, orang zalim, orang jahil, orang yang keras hatinya, orang yang pelit, orang yang penakut, orang yang hina, lagi tercela. Kenapa demikian? Karena Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Alimun yuhibbul ulama. Allah itu maha berilmu, maha mengetahui dan mencintai para ulama. Rahimun yuhibbul rahimin. Allah itu maha penyayang dan menyayangi orang-orang yang menebarkan kasih sayang. Muhsinun yuhibbul muhsinin. Allah itu maha baik dan membalas dan mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Syakurun yuhibbus syakirin. Dialah yang maha berterima kasih dan dia mencintai orang-orang yang berterima kasih. Saburun yuhibbus sabirin. Allah itu teramat sabar terhadap kesalahan hamba-hambanya, maka dia pun mencintai hamba-hamba yang bersabar. Jawadun yuhibbu ahlal jud. Dialah Allah yang maha dermawan dan mencintai orang-orang yang melakukan kedermawanan. Sattarun yuhibbu ahlas sitr. Dialah Allah yang settar. Settar itu dia yang menutupi aib hamba-hambanya. Maka dia mencintai orang-orang yang selalu menutupi aib dirinya dan juga hamba-hambanya. Aib dia menutupi aibnya dirinya sendiri dan dia menutup aib orang lain. Qadirun yalumu 'alal ajz. Dialah Allah yang maha kuat dan Allah mencela orang-orang yang bersikap lemah. Wal mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if, dan seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Afuwun yuhibbul afa, dan dialah Allah yang maha pemaaf dan mencintai orang-orang yang berbuat memberikan maaf. Witrun yuhibbul witr, dan dialah Allah yang ganjil dan mencintai bilangan ganjil, mencintai salat witir. Wa kullu ma yuhibbuhu fahuwa min athari asma'i wa sifatihi wa mujibiha. Maka setiap yang dicintai Allah itu adalah konsekuensi dari nama-nama, sifat-sifatnya, dan juga substansi dari makna dari nama-nama tersebut. Wa kullu ma yubghiduhu fahuwa mimma yudhaduha wa yunafiha. Dan setiap apa yang Allah benci, maka karena bertentangan dengan konsekuensi nama-nama dan sifat Allah. Wa fil ayatil mutaqaddimati jam'un bainal ghafuri wasyakur. Pada ayat-ayat sebelumnya yang telah kita sebutkan, Allah menggabungkan antara ghafur dan syakur, maha pengampun lagi maha berterima kasih. Fahuwa subhanahu ghafurun lidzunub kulliha mahma 'azumat fala yata'azamuhu dhanbun an yaghfirah. Makna ghafur yaitu Allah mengampuni seluruh dosa semuanya, walaupun sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, karena tidak ada dosa yang besar di hadapan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Asy-syakuru likulli 'amalin wa in qalla walau kana mithqala dzarrah. Dan dialah Allah yang syakur, maha berterima kasih terhadap seluruh amalan walaupun kecil, bahkan seberat semut hitam pun Allah akan balas. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران الله للذنوب مهما عظمت. Sehingga seorang hamba tidak boleh putus asa dan pesimis dari ampunan Allah terhadap dosa-dosanya walaupun dosa itu besar sebesar apapun. Kama la yajuzu lahu an yahqira min a'malil birri syai'an mahma qallat. Sebagaimana pula tidak boleh bagi orang tersebut meremehkan amalan kebaikan walaupun dianggap sekecil apapun.
fa inna Rabb subhanahu ghafurun syakur. Karena dialah Allah yang maha pengampun lagi maha berterima kasih. Wa inna lanas'aluhu subhanahu mutawassilina ilaihi bihadaini al-ismaini al-'azimaini an yaghfira lana dhunubana wa israfana fi amrina wa an yataqabbala minna salihah amalina innahu ghafurun syakur. Dan kita memohon kepada Allah bertawassul dengan dua nama yang kita pelajari ini yang sangat agung agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan berbagai macam hal yang kita lakukan melampaui batas dari diri kita dan semoga Allah menerima amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha berterima kasih. Demikian wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fi Ustaz atas penyampaian ilmunya dan semoga Allah beri kita taufik juga untuk kita memahaminya dan beramal dengannya. Ya, akhwat sekalian, kami buka majlis ini untuk sesi tanya jawab. Jika ingin tanyakan langsung, dibuka mic ini atau raise hand, dan bagi yang ingin menulis pertanyaan silakan tulis di kolom chat. Baik, Mbak Wiwin. Bu Wiwin, tafadhal. Tafadhal Ibu. Ya, ya, jazakillah khair Umu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallah khair untuk pemaparan materinya. Ustadz, izin bertanya berkenaan dengan tadi yang Ustadz jelaskan tentang Allah Al-Ghafur, yaitu yang maha pengampun serta Asy-Syukur yang maha berterima kasih. Kalau dilihat dari yang apa Ustadz paparkan itu, Masya Allah begitu besarnya kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita melakukan sekecil apapun itu akan Allah balas dan Allah akan ampuni. Apa namanya, dan Ustadz, dan itu menumbuhkan di dalam diri kita rasa berhusnudzon gitu Ustadz kepada Allah dengan apapun itu. Uh, tapi di sisi lain Ustadz, ada apa banyak banyak hadis ataupun sabda Rasulullah SAW bahwa banyak dari kalangan manusia itu akan masuk ke neraka, Ustadz. Walaupun itu misalkan umat Islam yang dia akan masuk ke neraka terlebih dahulu sebelum ke surga gitu, Ustadz. Yang saya tanyakan, Ustadz, kalau misalkan seperti ini, apakah maksudnya apakah amalan-amalan yang misalkan kita lakukan sekecil apapun kan akan Allah balas. Tapi misalkan kita melakukan amalan kemudian kita riya, itu kan bisa menggugurkan amalan itu, Ustadz. Dan kemudian apakah misalkan ketika kita bertobat kemudian Allah akan mengampuni atau bagaimana, Ustadz ya? Penjelasannya gitu. Misalkan kalau seperti tadi yang Ustadz jelaskan di sini kan kita merasa bahwa sangat besar kasih sayang Allah sehingga Allah tuh tidak menginginkan kita masuk ke neraka. Tetapi di sisi lain ada sabda Rasulullah SAW bahwa banyak dari umat Islam pun akan yang masuk neraka terlebih dahulu sebelum masuk surga gitu, Ustadz. Jadi mohon penjelasannya tentang korelasi keduanya ini, Ustadz. Jazakallah khair. Baik. Untuk memahaminya ini kita harus paham terlebih dahulu konteks Al-Quran secara umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, Dia pula yang menciptakan manusia, yang mengetahui tipikal dan kecenderungan-kecenderungan di dalam diri manusia. Di antara hal tersebut, kita harus ketahui bahwasanya manusia ini ada masa-masa semangat dan ada masa-masa down, semangatnya turun. Dan ada masa-masa pesimis, namun ada juga masa optimis. Perhatikan contoh yang sangat jelas adalah kalau kita melihat pada dua ayat di dalam Al-Quran. Pertama, firman Allah, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sementara di surat Az-Zumar, Allah berfirman, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Ini gimana nih? Apakah ini kontradiksi? Jawabannya, kontradiksi kalau kita memahaminya dalam satu konteks. Tapi ternyata Al-Quran itu diturunkan bukan hanya pada satu kondisi. Ayat tentang Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik, ini ayat yang menjelaskan orang yang wafat meninggal di atas dosa syirik, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah.
Adapun ayat di dalam surat Az-Zumar, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa termasuk syirik bagi orang yang masih hidup. Ayat dalam surat Az-Zumar ini tujuannya adalah untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi agar siapapun, sebesar apapun dosanya, untuk tidak pesimis dari rahmat Allah. Agar dia tetap optimis bahwasanya walaupun dia sudah melakukan kesyirikan, Allah akan ampuni. Karena kalau seandainya orang ini misalnya dia tadinya musyrik, non-muslim, lalu diberikan ayat tentang innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan ampuni dosa syirik, ya udah dia nggak ada niatan untuk bertobat, dia nggak akan ada motivasi untuk masuk Islam, meninggalkan kesyirikannya. Kenapa? Kan Allah tidak ampuni dosa syirik dan saya sudah melakukan dosa syirik, jadi percuma. Nah, perhatikan di sini, begitulah terkadang ayat-ayat Al-Quran kita harus memahaminya. Dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita mencernanya. Terkadang satu hadis, satu penjelasan dan pernyataan untuk kondisi tertentu, begitu juga satu penjelasan atau pemaparan itu berlaku untuk kondisi yang lain. Maka pada pembahasan nama-nama Allah yang di situ mengandung rahmat, seperti Asy-Syakur, Al-Ghafur, ini kan konsekuensi dari rahmat Allah. Ini semua konsekuensi dari rahmat Allah. Maka pemahaman seperti ini adalah untuk menumbuhkan sifat roja di dalam diri kita. Agar kita benar-benar serius dan sungguh-sungguh di dalam beramal. Kenapa? Karena ternyata Allah tuh tidak menyia-nyiakan sedikit pun amalan kita. Dan kita harus bersungguh-sungguh untuk bertobat. Kenapa? Karena Allah tuh tidak akan menganggap besar dosa yang kita lakukan selama kita bertobat. Ini namanya maqamur roja. Ini kondisi untuk kita termotivasi dan optimis meraih ampunan dan rahmat Allah. Tapi jangan lupa, Allah Subhanahu wa taala juga punya nama Syadidul Iqab. Allah itu amat pedih siksaannya. Jadi kita sebagai muslim harus berada pada kondisi bainal khaufi war raja. Kita harus berada pada kondisi antara rasa harap dari rahmat Allah dan khawatir dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara memahaminya adalah masing-masing ayat atau hadis diposisikan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Jika itu berkaitan tentang roja, maka hanya diamalkan atau digunakan pada kondisi roja. Maksudnya apa ini? Karena ada sebagian orang yang mereka malas melakukan ketaatan, yang malas mempelajari agama, ketika mereka diajak misalnya, ayo pakai hijab wahai ukhti, apa jawaban dia? Allah itu kan maha pengampun. Allah itu kan maha baik. Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, yang seperti inilah ketika salah penempatan redaksi ayat membuat orang-orang ini menjadi aman min makrillah. Mereka merasa aman dari tiba-tiba datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tercela. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari musibah yang tiba-tiba datang dari Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Maka di sini kita harus lebih dewasa di dalam melihat ayat-ayat Allah, begitu juga ketika mempelajari nama-nama Allah. Dan ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak beriman kepada sebagian lalu meninggalkan sebagian, tidak. Tapi mereka ini mengatakan kullun min indi Rabbina. Semuanya datang dari Allah. Kita beriman dengan yang ayat-ayat menunjukkan harapan sehingga memotivasi kita untuk memohon ampunan dan rahmat dari Allah, dan kita juga beriman pada ayat-ayat yang menunjukkan hukuman dan azab sehingga kita khawatir dan takut akan hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum. Baik, Alhamdulillah semoga dapat difahami oleh Bu Iwin ya. Anda juga ada pertanyaan semisal itu Ustaz. Alhamdulillah sudah dijawab tadi. Baik akhwat, jika ada pertanyaan lain silakan.
Satu lagi boleh, Nur? Ya, silakan. Ya, ya, jazakillah khair. Ustadz berkenaan tadi bahwa Allah akan membalas kebaikan Dua-duanya. apapun yang kita lakukan, termasuk kebaikan itu untuk diri kita. Misalkan kalau contohnya memang sholat, puasa itu kan Ya, kebaikan untuk halo, diri kita. kenapa? Hmm, Eh, Lalu bagaimana dengan nggak ada kebaikan yang pergi di bersifat. sekolah. Ya, lalu bagaimana dengan kebaikan yang kita lakukan, misalkan seperti kita menjaga kesehatan, misalkan kita dengan olahraga dan atau hal-hal yang berkenaan dengan duniawi, Ustadz, apakah itu juga akan Allah balas Ustadz kebaikan itu? Jazakallah khair, Ustadz. Gimana diulangi? Ya, eh, tadi kan dijelaskan bahwa Allah akan membalas kebaikan. Walaupun kebaikan itu untuk diri kita sendiri, jadi bukan untuk orang lain. Misalnya kalau seperti sholat, puasa itu kan memang untuk diri kita ya Ustadz. Lalu bagaimana dengan kebaikan yang bersifat misalkan bukan bukan ibadah, misalkan seperti kita melakukan olahraga atau misalkan menjaga pola makan gitu. Apakah itu juga eh, akan dibalas oleh Allah Ustadz meskipun misalkan kita lupa dengan niatnya, misalkan kita olahraga kan niatnya memang untuk sehat agar kita bisa beribadah. Tapi cuma terkadang itu tuh kita lupa gitu Ustaz, seperti rutinitas biasa. Nah, kalau seperti itu apakah itu sama Ustadz nilainya? Jazakallah khair Ustadz. Jika dia berolahraga misalnya, motivasi sejak awalnya, karena kan mode, apa ya bahasa itu ya, mode default kalau bahasa anak sekarang. Intinya normalnya orang-orang tuh kan mager, kalau ada waktu luang malah menjalani hobi, senangnya itu duduk, rebahan, main game atau main medsos dan seterusnya. Nah, ketika dia melawan kebiasaan yang banyak dilakukan orang dengan berolahraga karena motivasinya dari awal adalah untuk menjadi seorang al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, maka ini berarti dia sudah melawan kebiasaan kebanyakan orang. Pasti di situ ada niat dan motivasi. Kalau dia sudah sejak awal seperti itu dan setelahnya terbawa menjadi rutinitas, maka insya Allah karena niatnya sejak awal sudah berseberangan dengan kebiasaan kebanyakan orang yang mager, yang jarang gerak, yang hanya pengen nyantai-nyantai, senderan dan seterusnya. Ini menunjukkan orang tersebut sudah memiliki niat dan tekad yang kuat. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala secara umum dari apa yang dia lakukan, walaupun mungkin dia terkadang terlewat niatnya secara spesifik, tapi karena dia sudah melawan kebiasaan banyak orang, maka tidaklah dia melakukannya kecuali memang mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah. Jazakallah khair. Baik. Ah, Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Izin anda membaca dulu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, kajian ini bermanfaat sekali untuk kami yang pemula ini untuk memahami posisi kita sebagai Muslim. Tapi beberapa masyarakat Muslim kita ternyata ada yang mengikuti kebiasaan kelompok masyarakat Hindu di Bali seperti mandi di air pancuran di Bali dengan maksud untuk meraih rezeki. Apakah ini dibolehkan ataukah ini termasuk musyrik Ustaz? Untuk mereka yang sudah melakukannya, apa yang harus dilakukannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap apa yang ia tetapkan termasuk rezeki, ada sebab-sebab yang bisa dijalani oleh seorang. Dan sebab ini selalu berkaitan dengan hubungan sebab akibat yang rasional, yang make sense, yang masuk akal. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Daud, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, wahai Daud, bekerjalah untuk menjemput rezeki kalian dan bersyukur kepada Allah. Maka Nabi Daud, beliau bekerja dengan menjadi seorang pembuat baju perang, baju besi. Itulah yang menjadi sumber nafkah Nabi Daud. Begitu juga Nabi Zakaria alaihi salam kana najjaran. Beliau dahulu bekerja dengan menjadi tukang kayu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi beliau berdagang, beliau menjadi pengembala. Menunjukkan
di dalam rezeki yang sudah Allah tetapkan, kita dituntut untuk menjemputnya dengan cara-cara yang memang memiliki hubungan sebab akibat. Adapun hubungan-hubungan atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada korelasi dan tidak ada hubungan sebab akibat antara dimudahkannya rezeki dengan perbuatan tersebut, maka ini dilarang di dalam syariat. Ja'alus syai'i sababan laysa bisababin syirkun asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak ada korelasi, sinkronisasi sebagai sebab, maka ini syirik kecil. Seperti misalnya, ada orang yang sakit demam. Ketika sakit, ia memakai cincin dari batu akik misalnya. Tujuannya untuk menyembuhkan demamnya. Maka ini syirik. Kenapa? Karena tidak ada dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia, baik kedokteran klasik ataupun kedokteran modern, yang menyebutkan bahwasanya batu akik ini akan menyembuhkan demam. Yang kita ketahui penyebab demam, kebanyakannya dari virus atau dari bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia, lalu tubuh kita menghangatkan badan ini untuk melawan bakteri dan virus tersebut. Nggak nyambung dengan cincin yang dipakai di luar kulit. Sehingga ini adalah syirik asgar di dalam agama kita. Syirik kecil yang sangat berbahaya yang bisa mengantarkan seorang kepada syirik besar. Begitu juga seperti mandi di tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki keramat dan seterusnya. Ini nggak ada hubungan sinkronisasi antara mandi dengan mendapatkan rezeki. Ini nggak nyambung. Berbeda misalnya seorang yang dia main golf misalnya. Ustadz, tapi banyak tuh pengusaha-pengusaha main golf dan rezeki mereka terbuka. Oh, itu bukan karena main golfnya. Mereka main golf itu sebagai objek untuk bisa ngobrol, lobby antara investor dengan calon mitranya. Nah, itu lain ceritanya. Itu bukan karena main golfnya, tapi karena obrolannya. Adapun di pemandian-pemandian kita tahu mereka meyakini air ini berkah dan seterusnya seperti ini mendatangkan rezeki. Ini semua hanyalah doktrin, dogma yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah yang seyogianya seorang Muslim menjauhi hal seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas jawapannya. Semoga difahami oleh penanya. Berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, tadi disebutkan bahawa orang-orang kafir akan diringankan azabnya di akhirat kerana amalan kebaikannya. Bagaimana dengan dosa syirik yang mereka lakukan dan disebutkan bahawa tidak diringankan azabnya kerana sebab kesyirikan yang mereka Nah, lakukan. baik. Yang disebutkan Ibnul Qayyim tadi sebenarnya aduwuh, musuh Allah. Dan musuh Allah itu bisa kafir, bisa orang-orang pendosa. Ada orang yang melakukan kesyirikan yang memiliki jasa dan andil terhadap Islam dan Allah tidak menyia-nyiakannya. Ini hanya khusus pada Abu Talib. Hanya khusus pada Abu Talib, dia mati dalam keadaan kesyirikan, tapi Allah Subhanahu wa taala meringankan hukumannya karena syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliaulah orang yang paling ringan azabnya di neraka jahanam, walaupun itu tidak akan mengeluarkannya dari neraka sama sekali. Hanya saja diringankan. Adapun musyrik yang lain, orang kafir yang lain, disebutkan Ibn Al-Qayyim tadi, dia akan mendapatkan balasannya di dunia. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, ketika ia bertanya tentang salah satu pamannya Abdullah ibn Jud'an, kata Nabi SAW, "Zaka innahu lam yakun yawman qattu Allahumma ighfir li khati'ati." Abdullah ibn Jud'an yang baik selama hidupnya, tapi dia mati dalam keadaan musyrik, dia hanya akan mendapatkan balasannya di dunia saja. Dia dipuji, dikatakan sebagai dermawan, dia disanjung-sanjung namanya, ya udah sampai di situ aja dan dia tidak mendapatkan apa-apa lagi lebih dari itu. Di akhirat dia tidak mendapatkan apapun karena amalan yang dilakukan oleh orang kafir menjadi amalan yang batal, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Baik akhwat, ini ada pertanyaan terakhir. Kami beri kesempatan. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan tapi yang cukup panjang. Coba Ana singkat. Yang intinya, apakah melakukan akikah itu afdolnya 7 hari setelah kelahiran atau bisa dilakukan di hari-hari lain? Yang artinya maksudnya sama nilai pahalanya dibanding dengan 7 hari. Dan kalau misalkan anak tersebut lahirnya
pas maghrib, apakah 7 hari itu dihitung sebelum dia maghrib itu ataukah setelah maghribnya itu Ustadz hari ketujuhnya? Demikian Ustadz, jazakallah khair. Ada beberapa hadis yang walaupun para ulama membicarakan sanadnya, yang terbaik adalah pada hari ke-7. Kalau dia tidak sanggup, hari ke-14 atau hari ke-21 dan seterusnya. Tapi ini hanya sekadar anjuran, dan itulah yang dilakukan kaum muslimin. Adapun pahalanya sama saja, yaitu seorang menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang lahir. Kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi. Kata Nabi SAW di dalam riwayat Imam Ahmad, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya yang disembelihkan berupa hewan pada hari ke-7. Maka ini yang terbaik. Jadi kalau dia bisa melakukan hari ke-7 itu yang terbaik. Kalau enggak, ditunda pun tidak mengapa insyaallah ta'ala. Dan itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban pada anak. Nah, Baik. Ini bagaimana Bu Win? Jelas dengan jawaban Ustaz? Jelas tadi untuk penanyanya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya Ustaz, mungkin sampai di sini saja sebelum akhir majlis. Kami minta beberapa nasihat Ustaz. Fadhal Ustaz. nah. Nama Allah Al-Ghafur Asy-Syakur ini nama yang sangat luar biasa kandungan dan konsekuensi maknanya, yang seyogianya menumbuhkan di dalam hati seorang muslim untuk tidak meremehkan kebaikan sedikit pun, untuk semakin semangat dalam melakukan ketaatan, dan dia tidak butuh validasi dari orang lain. Dia tidak butuh pengakuan dari orang lain karena dia beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang akan membalas amalannya, yang tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amalan yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita setelah memahami makna dari nama ini lebih bersungguh-sungguh di dalam beramal dan tidak menyia-nyiakan kebaikan sedikit pun. Demikian wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.